Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Sivitas Akademika UIK Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan para as-shaimin wa shaimah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat walafiat serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang mukmin. Semoga kita senantiasa memperoleh lindungan, bimbingan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah. Ramadan sering dibilang sebagai syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dalam kaitannya ibadah Ramadan. Yang pertama adalah pendidikan terhadap anak-anak. Para sahabat ada tradisi yang mereka lakukan setiap masuk Ramadan itu. Sahabat laki-lakinya biasanya membawa anak-anaknya ke masjid agar anak itu lupa dengan lapar. Dan sekarang pun banyak anak-anak kita yang baru usia 5-6 tahun sudah bisa berpuasa, dididik untuk berpuasa meskipun kadang-kadang yang sampai zuhur sudah harus berbuka, asar sudah berbuka, tapi kemudian dia mampu sampai ke maghrib. Ini adalah sebuah proses pendidikan yang dilakukan. Jadi meskipun anak-anak kita itu belum wajib melaksanakan ibadah puasa, tapi harus diproses melalui proses pembiasaan. Proses pendidikan yang terbaik adalah melalui proses pendidikan pembiasaan. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Sesuatu yang ditanamkan, dibiasakan sejak kecil, maka nanti menjadi akan pembawaan, menjadi habit, kebiasaan pada saat sudah dewasa. Tanpa dikomandoi, ketika dia sudah dewasa, masuk ke Ramadan, dia akan mampu melakukan puasa dengan baik dan benar. Pendidikan yang kedua juga untuk kita semua, para orang yang sudah dewasa, para orang tua. Yang pertama adalah untuk para orang dewasa, pendidikan kejujuran. Pendidikan kedisiplinan. Kejujuran, kita tatkala berpuasa, tidak ada yang berani untuk mencuri berbuka. Meskipun peluang ada. Seorang ibu umpamanya di dapur sambil memasak, peluang untuk makan tanpa ada yang tahu kan bisa. Bapak-bapak juga bisa jadi ketika dia ke pasar tanpa ada yang lihat dia makan, bisa. Atau bahkan anak-anak yang sudah dewasa masuk kamar mandi minum pun bisa tanpa ada yang tahu. Ini yang dimaksud dengan bahwa puasa itu yang tahu hanya yang bersangkutan dengan Allah, ya. Oleh karenanya kata Allah, ana azizibih, aku yang akan membalas daripada ibadah puasanya. Pendidikan kejujuran apa? Karena setiap orang yang berpuasa, kenapa dia tidak berani berbuka meskipun peluang itu ada? Yang tahu tidak ada kecuali Allah. Dia yakin bahwa Allah adalah Sami'un Alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Innallaha Sami'un Basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kapanpun, dimanapun dia berada. Itu perasaan itu yang melekat kepada orang yang berpuasa. Sayogianya perilaku yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, itu pun dibawa ke dalam kehidupan di luar puasa. Tidak lagi berani berbohong, tidak lagi berani berdusta, menipu. Kenapa? Karena Allah Sami'un Alim, Allah Sami'un Basir. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, berbisnis, di dalam berbisnis juga tidak akan berani untuk berbohong. Kenapa? Karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Demikian juga ketika kita jadi pemimpin. Pemimpin bisa jadi ketua prodi, sekprodi, dekan, wakil dekan, rektor, wakil rektor. Itu tidak berani untuk berbuat dusta, berbuat bohong. Kenapa? Apapun yang kita lakukan karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Demikian juga ketika di dalam kehidupan kita sebagai dosen. Dosen pun harus jujur.
Tidak boleh berdosa kepada mahasiswa. Kalau kita diwajibkan kuliah dimulai jam 8 sampai jam 9.40, yaitu kita harus penuhi. Kenapa? Ketika kita tidak memenuhi itu, Allah Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha mendengar. Ini yang tertanam dari ibadah puasa 1 bulan. Setelah Ramadan itu kita menjadi fitri, Idul Fitri, ya, hari raya fitri, supaya kita kembali kepada fitrah, kembali kepada keimanan yang benar akan kemahatauan Allah, kemahamelihatan Allah, dan maha mendengarnya Allah. Pendidikan yang ketiga, kita berpuasa menahan haus dan lapar yang dalam waktu tepat. Kita ini bersyukur, orang Indonesia itu berpuasa mulai jam 4:30 sampai dengan jam 6 atau bahkan kurang. Cuma beberapa jam. Coba saudara-saudara kita. Kemarin saya dapat informasi dari teman yang di Rusia. Mereka jam 10 malam baru berbuka. Bahkan ada yang sampai jam 11 malam baru berbuka. Mereka cukup panjang berpuasa. Kita bersyukur kita berada di Indonesia dengan waktu siang dengan malam yang berimbang. Nah, tetapi kita ketika berpuasa menahan haus dan lapar dalam waktu yang ditentukan sebelum waktu berbuka, makanan tersedia. Bahkan kadang-kadang dengan gizi dan yang lebih baik daripada bukan Ramadan. Nah, tetapi jangan lupa, ada di antara kita orang yang tidak makan dan minum bukan karena puasa, tetapi tidak ada yang dimakan dan diminum. Ini kita harus timbul rasa empati terhadap sesama kita. Inilah pendidikan. Di luar bulan Ramadan, tradisi ini, kebiasaan ini harus menjadi kebiasaan bagi kita untuk berbagi dengan sesama, membantu yang kemudian membutuhkan atas bantuan kita. Mudah-mudahan ya Ramadan kali ini menjadi membekas ke dalam kehidupan kita sesuai dengan pendidikan yang kita proses dalam 1 bulan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berbuka puasa dan mudah-mudahan puasa kita betul-betul memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.